Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai saham Telkom ya. Di mana untuk saham Telkom hari ini kita bikin selama setelah sesi satu selesai ya, pas jam istirahat sesi satu, dan harganya turun cukup dalam, udah minus 5,9% ke level 3.610. Dan tadi pagi untuk saham Telkom itu open gap bawah, opennya langsung di 3.630 ya. Jadi untuk open Telkom hari ini langsung di bawah support ya. Sempat mencoba breakout cuman gagal ya, belum berhasil lah ya. Kita nggak tahu nanti di sesi kedua apakah masih ditutup minus atau ditarik naik lagi. Kita tunggu aja nanti di sesi kedua. Tapi yang pasti untuk saat ini sih untuk saham Telkom sangat menarik buat kita lirik ya, karena untuk harganya udah turun cukup dalam ke level 3.610 ya. Dan secara technical ya, secara bandarmologi juga setelah tadi sekilas saya cek untuk harga saat ini relatif murah ya. Jadi yang mau nyicil ya, disclaimer ini bisa jadi merupakan kesempatan ya. Tapi juga kita nggak tahu ke depannya apakah harganya masih akan cenderung turun atau kapan naiknya ya, kita juga nggak tahu. Kita ikuti aja pergerakan market dan bandarnya ya. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Ini hanya sebuah analisa saja, dan analisa saya juga belum tentu akurat 100%. Jadi tetap disclaimer, oke? Eh, untuk yang pertama kita akan cek dulu fundamental perusahaan secara garis besarnya aja, apakah untuk Telkom ini masih cukup oke buat di hold atau di koleksi. Kalau yang belum masuk, kita akan cek dulu dari segi neraca keuangan, dari segi ekuitas. Sebenarnya untuk dari segi ekuitas untuk Telkom itu cukup bagus ya, di mana setiap tahunnya itu cenderung mengalami peningkatan ya. Turun itu pas 2019 aja. Ini pun juga kayaknya karena corona ya, waktu itu pun hanya minus 0,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi dari segi equity sangat ya masih cukup bagus lah untuk saham Telkom. Equity-nya bertambah, modal perusahaannya bertambah setiap tahunnya. Ini kita cek dari tanggal 2005, dari tahun 2015 93 triliun, 2016 17 18 naik terus, 2020 kemarin 120 triliun, 2021 kemarin itu udah dari segi ekuitasnya Telkom 145 triliun ya, berarti naik. Dan untuk kuartal 3 2022 itu untuk equity-nya 145,4 triliun ya. Dan ya kalau perhatikan ini naik 22% ya dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021. Jadi untuk kuartal 3 tahun 2021 itu ekuitas ya. Jadi untuk equity-nya itu 118 ya, 118 triliun, hari ini udah 145. Kita lihat aja kuartal 4-nya apakah bisa lebih bagus dari kuartal 4 2021 ya. Ini untuk kuartal 3 saat ini dari segi ekuitasnya itu sama ya dengan kuartal 4 laporan tahunan Telkom di tahun 2021 ini juga 145 triliun. Oke. Itu dari segi ekuitasnya, jadi dari segi ekuitas untuk saham Telkom itu masih cukup bagus, masih mengalami pertumbuhan dari periode ke periode selanjutnya ya, cenderung bertumbuh. Dari segi ekuitasnya cukup menarik, kemudian dari segi book value ya otomatis dari eh, karena apa ya? Ya karena ekuitas naik otomatis book value-nya juga ikut naik ya, dimana untuk book value per share saat ini untuk saham Telkom dihargai dengan harga 1.250. Dari segi book value juga semakin naik ya, ini dari kuartal 1 2021 itu 1.100 dan saat ini sudah 1.250 ya, kuartal 3 2022, dan harganya cenderung turun, cenderung bearish, otomatis dari segi valuasi perusahaan semakin murah. Seperti itu untuk saham Telkom dari segi valuasi dan neraca keuangan ya. Kalau sekarang harganya 3.610, berarti dihargai dengan PBV berapa?
3.610 dibagi tadi 1.250 ya. Jadi untuk PB Telkom untuk saat ini 2,8 kalinya. Ini cenderung semakin murah lah, semakin murah untuk valuasi Telkom secara fundamental perusahaan ya. Jadi cukup menarik itu dari segi valuasi. Kalau kita cek untuk segi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, ROE-nya juga memang cenderung turun ya. Jadi setelah saya cek tadi untuk ROE Telkom ya, ini kuartal 3 2022 ini turun ya. Untuk ROE-nya cuma 19,68%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu ya. Kuartal 3 tahun lalu mana nih? Ya, ini kuartal 3 tahun 2021, ROE-nya 22. Jadi ROE-nya semakin rendah. Apakah ini ya ini kemungkinan karena posisi Telkom floating loss ya di saham Gotoh, tapi itu belum loss, cuman floating loss aja. Next kalau harganya naik ya kita juga nggak tahu ya. Kita tunggu aja ke depannya gimana dan dari segi ROE juga turunnya itu ya masih wajar lah ya, nggak signifikan banget. Harusnya masih bisa diperbaiki, apalagi kalau floating loss-nya Telkom di saham Gotoh ke depannya saat Gotoh naik itu mungkin bisa teratasi ya untuk masalah ini. Dari segi ROE memang cenderung turun untuk saham Telkom, tapi ya ini turunnya masih kalau menurut saya masih wajar lah ya. Masih di angka 19, di atas 19%-an. Oke, itu dari segi ROE. Jadi kemungkinan yang bikin turun itu ya salah satu ini ya, di mana untuk performa perusahaan Telkom menghasilkan laba untuk kuartal 3 ini cenderung menurun. Kemudian dari segi dividen juga cukup bagus untuk saham Telkom itu tiap tahun bagi dividen, dan untuk tahun kemarin 2021 payout rasionya itu 60%, ya nggak gede-gede banget, tapi ini menurut saya malah lebih bagus ya dibandingkan dengan tahun 2018, 19, 20 yang Telkom membagikan lebih gede lagi untuk rasionya, untuk rasio dividennya itu malah di atas 80%. Itu tandanya di tahun 2021 kemarin untuk saham Telkom, dia masih menyisakan 40% labanya untuk masuk ke operasional perusahaan, ya. Itu kemungkinan bisa masuk ke modal atau masuk ke equity. Yang penting itu untuk kepentingan perusahaan. Ya, kita tahu kalau untuk perusahaan sejenis Telkom ya, sejenis telekomunikasi ini masih cukup lebar ya buat ngembangin bisnisnya, karena ini sektor telekomunikasi ya, sektor masa depan. Ya, mudah-mudahan seperti itu saham Telkom. Jadi mempersiapkan modal dari keuntungan perusahaan ya. Jadi ini menyisakan 40% keuntungannya untuk perusahaan dan sisanya 60% dibagikan untuk dividen. Artinya perusahaan juga masih memikirkan perusahaannya sendiri dan juga loyal kepada para pemegang sahamnya ya. Oke, itu untuk saham Telkom dari segi fundamental perusahaan ya, kalau menurut saya masih cukup bagus dan masih bisa dipertimbangkan ya buat invest di saham Telkom kalau kita cek dari segi valuasi perusahaan. Kemudian kalau kita akan cek dari segi bandarmologi, apa yang dilakukan bandar ketika harganya cenderung bearish ya, khususnya dari tanggal 10 Agustus sampai hari ini. Nanti kita akan cek dulu saham Telkom dari sini ya. Dari tanggal awal November 2020 sampai saat ini, siapa yang pegang barang paling banyak dan average-nya di harga berapa? Kalau kita cek ini, saya cek di Stockbit aja ya, biar loadingnya cepat, soalnya di sini lumayan cepat. Oke, kita zoom. Kita cek tadi dari tanggal 5 November ya, ini kita cek dari tanggal 5 November sampai kemarin Jumat berarti ya, sampai kemarin Senin ya, tanggal 5 Desember 2022, ini datanya udah keluar secara keseluruhan diakumulasi ya. Jadi dalam ketika harga Telkom di bawah ya, kita cek dari sini, dari harga bottomnya tanggal 5 November sampai sekarang itu untuk saham Telkom masih cenderung diakumulasi oleh BK, RX, AK ya. BK net by 3.003 triliun, 3,4 triliun.
RX net B2,9 triliun, AK net B2,4, CC net B2 triliunan. Average-nya mereka juga di area sini. BK cukup atas 4 ribuan, berarti posisi saat ini floating loss ya. Untuk RX di 3.600, posisi saat ini juga floating loss juga, karena untuk harga saat ini di 3.610. Average-nya RX di 3.655. AK CCCA juga posisinya floating loss ya. Mereka average-nya di 3.600-an ke atas. Jadi untuk harga saat ini sih cukup menarik ya, di bawah harga average-nya yang melakukan akumulasi dari tanggal awal November 2020 sampai video ini kita buat. Oke, itu dari segi bandarmologi. Kalau kita cek dari tanggal 5 November sampai video ini kita buat ya, sampai kemarin berarti untuk datanya. Selanjutnya kita akan cek ya ketika harganya mulai uptrend, ini kan naik konsolidasi di area sini, kemudian mulai uptrend dari tanggal 8 Juli sampai 10 Mei, ini kira-kira siapa yang jadi market maker-nya. Untuk datanya udah saya carikan, tadi emang agak lama ya untuk loadingnya, cuman nggak apa-apa, ini udah saya carikan dari tanggal 7 Juli sampai tanggal 2 Mei ya, dari sini. Dari 7 Juli sampai tanggal 2 Mei. Ya, Mei ya pas di atas di area sini lah. Pas koreksi. Kalau kita cek di sini selama itu yang mana tadi? Ya, selama itu yang melakukan akumulasi ada AK, ZP, RX, DX, YU ya. Yang jadi market maker utamanya AK, ZP waktu selama dari tanggal 7 Juli 2021 sampai tanggal 2 Mei ya 2022 itu market maker utamanya AK, ZP, keduanya net B 2,9 triliunan untuk AK, ZP net B 2,6 triliunan, dan untuk BK-nya net B 700-an M. Ya, dan selama turun dari tanggal 10 Agustus sampai saat ini, ketika harganya itu bearish, siapa yang pegang barang dan bagaimana tanggapan dari para broker-broker yang melakukan akumulasi selama ini ya. Coba kita cek dari tanggal 10 Agustus aja, kita cek dari tanggal 10 Agustus sampai kemarin Senin. Kita cek dari tanggal 10 Agustus sampai kemarin tanggal 5, dari tanggal 10 Agustus. Oke, ini kita cek di tanggal 10 Agustus, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak lama ya. Ya, ini udah keluar untuk datanya dari tanggal 10 Agustus ketika saham Telkom di atas dan cenderung bergerak turun, itu yang distribusi ada ZP, YU, AK ya. Jadi ZP-nya mulai taking profit ini ya, mulai distribusi lah. Kemudian YU juga mulai jualan, AK-nya juga mulai jualan, RX juga udah mulai jualan. Yang masih masuk itu BK, BK masih net B2 triliun ya. Berarti kalau kita cek data ini ya, yang dari tanggal berapa tadi? 11 dari tanggal 5 November 2020 untuk BK, RX, AK, CC, dan CS ya. Dari kelima ini dari kelima ini untuk saat ini yang distribusi ZP ya. Jadi untuk ZP berarti jualan ya baru pas untuk saham Telkom mulai turun ini ya, untuk ZP-nya. Sedangkan untuk YU-nya kita kecilin. Ya, untuk YU mana? Oh, YU distribusi ya. Jadi dia udah untuk RX juga kita cek untuk RX net sell ya. Jadi untuk RX juga
mengurangi porsinya di saham Telkom, dan untuk angka juga ini net sell 1 triliun ya kalau kita cek dari tanggal 10 Agustus. Untuk angka juga mengurangi porsinya. Untuk masih punya net buy sih kalau kita cek dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 5 November untuk angkanya masih net buy 2 triliunan ya. Jadi sebagian investor di broker AK masih hold di saham Telkom ya. Secara keseluruhan masih net buy 2 triliunan, average-nya di 3.800 kalau kita cek dari tanggal 5 November 2020 ya. Kesimpulannya cukup menarik untuk saham Telkom, di mana untuk BK juga masih terus masuk ya. Ketika harganya turun itu malah BK asing ini yang cenderung akumulasi itu BK asing. Ya, dan emang ketika harga saham Telkom itu cenderung turun, itu aslinya distribusi ya. Kalau kita cek dari tanggal 10 Agustus sampai saat ini, untuk sebagian investor asingnya distribusi. Tapi kalau kita kalkulasikan dari sini, dari tanggal 10 November sampai kemarin Senin, kalau kita gabungkan secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy ya. Ini kemungkinan yang masih net buy kayak BK, RX, AK, CCCS ini kemungkinan asing karena asing ya ini. Kalau lokal kayaknya nggak sampai segini banyak, biasanya sih seperti itu. Jadi ini juga broker-broker yang digunakan juga broker-broker asing, dan untuk nominalnya sebenarnya udah kelihatan ya kalau ini investor asing yang masih hold di saham Telkom, dan average-nya mereka di 3.000-an 600 ya paling rendah, dan untuk harga saat ini cukup menarik. Harga saat ini 3.610, dan kalau kita perhatikan distribusinya sebenarnya enggak ya, walaupun distribusi BK-nya masih berani masuk ini 2,1 M. Mungkin kalau distribusinya mereka udah selesai ya, yang mau tagging yang keluar dari saham Telkom udah selesai, dan para sangkut ini yang nyangkut juga bisa naikin lagi saham Telkom. Kemungkinan sih seperti itu skenario-nya. Jadi di harga saat ini cukup menarik, mengingat untuk saham Telkom ini salah satu big cap di IHSG yang pertama, yang kedua juga dari segi fundamental perusahaan valuasinya semakin murah, dan performanya juga cukup bertumbuh lah ya untuk saham Telkom, equity-nya terus naik, dan ya cuman yang saat ini sedang dihadapi masalah untuk saham Telkom ya, yaitu ROE-nya cenderung turun. Tapi menurut saya itu turunnya masih normal ya, masih cenderung wajar, nggak dalam banget. Cuman 19% aja untuk ROE saat ini ya per kuartal 3, dan turunnya nggak dalam banget untuk ROE-nya. Mana tadi ROE? Ya, ini kan ROE nggak dalam banget. Ya normalnya 20-an lah ya, 20 misal Telkom itu untuk ROE kuartal besok atau tahun depan itu bisa balik lagi di atas 20, otomatis ya saya berharap sih untuk saham Telkom ya, kemungkinan ya menurut saya itu bisa naik lagi lebih tinggi yang udah mulai bullish. Oke, itu untuk saham Telkom ya, dan mungkin ini aja, dan buat yang nyangkut di atas ya mungkin kalau buat patokan selama BK-nya nggak distribusi masih cukup aman ya untuk saham Telkom, gitu aja. Walaupun beberapa hari terakhir untuk aslinya cenderung jualan, ya mungkin itu aksi taking profit dari sebagian investor ya, atau emang sengaja untuk saham Telkom itu dibikin turun dulu supaya nanti bisa beli di bawah ya, kita nggak tahu lah ya. Intinya untuk harga saat ini cukup menarik buat masuk di saham Telkom ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, dan mungkin ini aja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.